Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum ats-tsalits min syahri Sya'ban sanata alf wa arba'imiah wa sita wa arba'inil hijrah nuasil qira'atana fil kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di, tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita telah membaca pada pertemuan yang lalu tafsir ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah. Nah, di sini kita bisa ambil faedah ada 4 poin ya. Yang pertama ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Jelaskan Syekh As-Sa'di Israel adalah Nabi Yakub alaihi salam. Wahai anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Dan ini mencakup generasi ketika ayat ini diturunkan maupun generasi setelahnya. Nah, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi dengan cara mengakuinya dengan kalbu, kemudian melalui lisan dengan pujian kepada Allah, dan yang terakhir dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Yakni mempergunakannya untuk hal-hal yuhibbuhu wa yurdihi. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi menggunakan nikmat tersebut. Nah, misal nikmat misalnya berupa zaman sekarang ada motor. Nah, mengakui ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan lisan alhamdulillah mengucapkan pujian dan dengan jawareh mempergunakan motor tersebut untuk ketaatan bukan kemaksiatan. Kemudian wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ini yang ketiga, penggalan yang ketiga. Nah, kita telah baca tafsirnya. Penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni jik- berimanlah kalian kepada Allah, kepada para rasulnya, menegakkan syariatnya, niscaya aku akan balas perbuatan tersebut. Nah, kemudian kata Syekh As-Sa'di juga wal muradu bidzalik yang dimaksudkan itu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayatnya walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil dalam surat Al-Maidah. Naam, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah sungguh jika kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasulku wa azzartumuh kalian tolong wa aqradtumullah qardan hasana kalian tolong para rasulku kalian pinjamkan nam aqradtumullaha qardan hasana pinjaman dengan pinjaman yang baik. Nah, berinfak begitu. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala balasannya laukaffiranna ankum sayyi'atikum pasti akan aku hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, namun apabila ingkar, famangka ba'da dzalik minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini dia penggalan dari akhir ayatnya faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian yang terakhir wa ya farhabun dari ayat ke-40 potongan ayat wa ya farhabun. Setelah kita baca juga tafsirnya bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk aufu bi ahdi, penuhilah janji kalian. Allah memerintahkan untuk na'am bisababil hamili lahum 'alal wafa bi ahdihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar memiliki sebab yang mengantarkan al-hamil yang membawa mereka, mendorong mereka agar dapat
memenuhi janjinya untuk al-wafa tadi, yaitu adalah ar-rahbah. Nah, wa iya ya farhabun untuk merasa takut kepada Allah, untuk merasa khosyah. Nah, orang yang sudah khosyah, tentunya orang sudah takut itu akan menyebabkan dia untuk melaksanakan seluruh perintah dan juga menjauhi seluruh seluruh larangan dari apa yang ditakuti tersebut. Khosyah, khosyah kepada Allah akan melaksanakan melahirkan bagi pemilik khosyah tersebut imtithal amr dan juga ijtinabu nawahi. Kita lanjutkan Thumma amarahum bil amri al khasil ladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa bihi faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan suatu perintah yang khusus, yang mana keimanan mereka tidak akan sempurna dan sah tidak akan sah tanpa perintah yang khusus tersebut illa bihi. Faqala Allah berfirman, ini ayat kelanjutannya 41. Wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yaitu wahwal Quran. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wa huwal Qur'anul ladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil imani bihi wa tibaihi wa yastalzimu dzalikal imana biman unzila alaihi wa dzakara ad-da'iya li imanihim bihi. Allah memerintahkan aminu berimanlah terhadap apa yang aku turunkan. Yaitu berimanlah kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku, Rasulku, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan mereka Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikutinya. Nah, perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikutinya. Atau fa'amarahum bil imani bihi. Memerintahkan untuk beriman kepada Naam Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ini yastalzim al-imana biman unzila alaihi. Mengandung konsekuensi untuk beriman juga kepada siapa yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Ini juga mengandung konsekuensi untuk beriman kepada orang yang membawa Al-Quran tersebut. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara da'iya li imanihim bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan alasan untuk mereka beriman kepada Al-Quran tersebut. Nah, di sini ayatnya wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Alasannya musaddiqal lima ma'akum. Yang mana Al-Quran tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan merupakan musaddiq, pembenar, sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kalian. Pembenar dari Taurat. Yang ada pada kalian, yakni Taurat. Kata Syekh As-Sa'di ai muwafiqan lahu la mukhalifan wa la munaqidan.
Musaddiq sebagai pembenar Al-Quran, yaitu maknanya adalah muwafiqan. Al-Quran itu sesuai dengan kitab yang ada pada kalian, Taurat. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi, penyelisihan, tidak. Nah, faidza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutubi ghairi mukhalifin laha fala mani'a lakum minal imani bihi li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi likaunikum ahlal kitab ahlal kutubi wal ilmi. Nah, ketika Al-Quran tersebut sudah muwafiqan, sesuai, sejalan, selaras dengan apa yang ada pada kalian, kitab Taurat sudah muwafiq, nah, ghairi mukhalifin laha, atau ghaira mukhalifin laha, sesuai dengan kitab kalian dan tidak ada perselisihan, tidak ada naam eh, yang menyelisihi Taurat tersebut. Fala mani'a lakum. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk beriman. Jadi untuk menolak beriman kepada Al-Quran. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun. Karena Al-Quran membawa ajaran yang sama dengan yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Nah, fa'antum aula man amana bihi wa saddaqa bih. Oleh sebab itu, kalian, Bani Israel, seharusnya menjadi orang yang pertama, yang paling pantas untuk beriman kepada Al-Quran dan membenarkannya. Karena kalian ahlul kitab. Nah, karena kalian ini adalah ahlul kitab, ahlul ilm. Tahu kitab, memiliki ilmu terkait enam kitab-kitab sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seharusnya kalian yang pertama kali beriman. Ini kata Allah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini wala takunu awwala kafirin bih. Jangan malah kalian yang menjadi orang pertama dalam ya mengingkari Al-Quran tersebut. Wa aydan kata Syekh Sidi kita lanjutkan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum isyaratan ila annakum in lam tu'minu bihi adda dzalika alaikum bitakdzibi ma ma'akum li'anna ma ja'a bihi huwa alladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya'i fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Nah, dan juga di dalam firman Allah musaddiqan lima ma'akum ini ada isyarah, ada isyarat, terdapat isyarat bahwasannya kalian wahai Bani Israel ahli kitab, ahlul ilm, jika kalian tidak beriman kepada Al-Quran, maka itu berkonsekuensi ada dzalika alaikum. Nah, akan kembali kepada kalian sebagai bentuk pendustaan terhadap ma'akum, terhadap kitab yang ada pada kalian. Karena Al-Quran tersebut mengandung apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang di dalam Al-Quran.
Itu adalah apa yang dibawa Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Sama, isinya sama. Maka ketika kalian mendustakan Al-Quran, itu merupakan pendustaan terhadap kitab-kitab yang ada pada kalian itu sendiri. Karena sama. Kalau kalian mengimani kitab yang ada pada kalian, maka otomatis kalian harus mengimani Al-Quran juga. Dan ketika kalian mengingkari kufur terhadap Al-Quran, otomatis kalian teranggap mengingkari kufur terhadap kitab-kitab yang ada pada kalian, yang sudah kalian tahu ilmunya. Nah, ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa aidan, nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan tafsir ayat 41 ini pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.